Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Kadafi. Saya Muhammad Raya Nugraha. Saya Naik Nathanael. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan makalah kelompok kami yang berjudul Analisis Yuridis Penerapan Predictive Policing sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Judi Online di Indonesia. Pemaparan ini akan kami bawakan secara bergantian. Latar belakang masalah. Yang pertama, transformasi kejahatan digital. Judi online berkembang menjadi kejahatan siber terorganisasi yang kompleks, adaptif, dan melibatkan jaringan digital serta transaksi keuangan berlapis. Yang kedua, penindakan belum efektif. Tingginya nilai transaksi, dominasi laporan keuangan mencurigakan, dan jutaan konten yang diblokir menunjukkan pendekatan represif belum mampu menekan ekosistem judi online secara optimal. Yang terakhir, urgensi predictive policing dan dasar hukum. Predictive policing menawarkan pencegahan berbasis data dan deteksi dini, namun implementasinya masih memerlukan landasan yuridis yang jelas terkait kewenangan, privasi, dan akuntabilitas algoritma. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana landasan hukum penerapan predictive policing dalam sistem pemolisian di Indonesia? Yang kedua, bagaimana penerapan predictive policing dapat digunakan sebagai strategi pencegahan tindak pidana judi online? Yang ketiga, bagaimana formulasi kebijakan hukum yang ideal dalam penerapan predictive policing agar tetap sejalan dengan prinsip legalitas, HAM, dan pelindungan data pribadi? Pertanyaan penelitian. Yang pertama, apakah hukum positif Indonesia telah memberikan dasar yang memadai bagi penerapan predictive policing? Yang kedua, bagaimana predictive policing dapat mendukung fungsi preventive polri dalam menghadapi judi online? Yang ketiga, apa batasan dan model pengaturan hukum yang diperlukan agar predictive policing tidak bertentangan dengan hak privasi, perlindungan data pribadi, dan prinsip due process of law? Tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui dan menganalisis dasar hukum penerapan predictive policing dalam sistem pemolisian di Indonesia. Yang kedua, menganalisis penerapan predictive policing sebagai strategi pencegahan tindak pidana judi online. Dan yang terakhir, merumuskan kebijakan hukum yang ideal bagi penerapan predictive policing agar sejalan dengan prinsip legalitas, perlindungan data pribadi, dan hak asasi manusia. Selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai kerangka teori dan kerangka konsep. Penelitian ini menggunakan beberapa teori utama dan teori pendukung sebagai landasan konseptual untuk menganalisis penerapan predictive policing, pencegahan tindak pidana judi online di Indonesia. Kerangka teori ini disusun untuk menjelaskan hubungan antar fungsi preventif kepolisian, perkembangan kejahatan digital, serta urgensi pembentukan kebijakan hukum yang adaptif terhadap transformasi teknologi. Yang pertama, teori predictive policing. Teori utama, ini adalah satu grand teori, yang dimana dalam penelitian ini adalah predictive policing theory, yang dikembangkan oleh Walter L. Perry dan kawan-kawan dalam laporan Predictive Policing, The Role of Crime Forecasting in Law Enforcement Operations 2013. Teori ini menjelaskan bahwa pemolisian modern harus bergerak dari pola reaktif menuju pola kerja proaktif. Berbasis analisis data, Predictive Policing dipahami sebagai pendekatan kepolisian yang memanfaatkan data kriminalitas, analisis statistik, machine learning, serta pola sosial yang mengidentifikasi kemungkinan terjadinya kejahatan sehingga aparat penegak hukum dapat melakukan intervensi preventif secara lebih dini. Menurut Perry, predictive policing memiliki 4 orientasi, yaitu prediksi lokasi, prediksi individu yang berpotensi menjadi korban, kemudian prediksi pola atau jaringan kriminalitas. Dalam konteks tindak pidana judi online, teori ini pun jadi relevan karena perjudian online memiliki pola digital yang dapat dianalisis melalui pola transaksi elektronik, pemetaan jaringan operator, kemudian pola di main website, dan juga hotspot digital penyebaran konten perjudian. Kemudian melalui pendekatan predictive policing pun, fungsi kepolisian tidak lagi hanya bertumpu pada penindakan setelah tindak pidana terjadi, melainkan diarahkan pada deteksi dini, mitigasi resiko, dan pencegahan kejahatan berbasis intelijen. Teori pencegahan kejahatan atau middle theory sebagai teori pendukung ini digunakan dalam situational crime prevention theory dari Ronald V. Clark. Teori ini menjelaskan bahwa kejahatan dapat dicegah dengan mengurangi kesempatan dan peluang terjadinya tindak pidana melalui pengelolaan situasi, pengawasan, peningkatan hambatan bagi pelaku, kemudian serta pengurangan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana dalam konteks judi online. Bentuk situational prevention dapat dilakukan melalui pemutusan akses platform judi online, kemudian pemblokiran rekening terkait transaksi perjudian, identifikasi pola promosi judi online, peningkatan cyber patroli, kemudian pembatasan kanal pembayaran digital ilegal, deteksi dini terhadap domain baru. Predictive policing menjadi instrumen penting dalam teori ini karena memungkinkan kepolisian melakukan pencegahan secara sistematis berdasarkan data resiko. Yang ketiga yaitu teori aktivitas rutin, di mana penelitiannya juga menggunakan routine activity theory yang dikembangkan oleh Lawrence E. Cohen dan Marcus Felson 1979. Teori ini menjelaskan bahwa kejahatan terjadi ketika bertemunya tiga unsur, yaitu pelaku yang termotivasi, target yang sesuai, kemudian ketiadaan pengawasan yang efektif. Dalam judi online, terdapat
motivated offender, operator of letter dan promotor perjudian digital. Suitable target, yaitu masyarakat pengguna internet. Absence of capable guardian, lemahnya pengawasan digital, rendahnya deteksi dini, dan belum optimalnya integrasi dan antarintasi. Predictive policing memperkuat unsur capable guardian melalui kemampuan analisis risiko, pemetaan pola, serta intervensi preventif yang lebih akurat. Teori negara hukum dan perlindungan hak privasi. Karena penelitian ini bersifat yuridis normatif, teori selanjutnya yang digunakan adalah teori negara hukum, yaitu rule of law, dan perlindungan hak privasi. Teori ini menegaskan bahwa penggunaan teknologi dalam penegakan hukum, termasuk predictive policing, harus tunduk pada prinsip legalitas, due process of law, proporsionalitas, necessity principle, akuntabilitas, perlindungan data pribadi. Dalam konteks Indonesia, penerapan predictive policing harus dibaca sejalan dengan UUD 1945, UU nomor 27 tahun 2022, tentang perlindungan data pribadi, UU nomor 1 tahun 2024 tentang informasi dan transaksi elektronik, kemudian Peraturan Internal Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia terkait transformasi digital dan presisi. Teori ini pun digunakan untuk menilai batas legitimasi negara dalam melakukan surveillance, profiling, dan analisis data dalam upaya pencegahan judi online. Penelitian juga menempatkan predictive policing sebagai predictive policing teori sebagai teori utama yang menjelaskan pendekatan pemeriksaan proaktif berbasis data. Selanjutnya, situational crime prevention theory dan routine activity theory digunakan untuk menjelaskan fungsi preventif predictive policing dalam mencegah berkembangnya ekosistem judi online. Adapun teori negara hukum dan perlindungan hak privasi digunakan sebagai pisau analisis normatif untuk menguji legalitas, legitimasi, dan batas kewenangan penerapan predictive policing dalam sistem hukum Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini memposisikan predictive policing bukan hanya sebagai strategi operasional kepolisian, melainkan juga sebagai kebijakan hukum preventif berbasis teknologi yang harus dibangun di atas prinsip kepastian hukum, efektivitas penanggulangan kejahatan, perlindungan HAM, dan akuntabilitas institusional. Kerangka konsep dalam penelitian ini dibangun atas dasar pemikiran maraknya tindak pidana judi online di Indonesia, kemudian transformasi pola kriminalitas dari bentuk konvensional menuju kejahatan digital yang bersifat masif, adaptif, terorganisasi, dan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi. Karakteristik kejahatan ini menjadikan penegakan hukum konvensional yang bersifat represif, reaktif, dan berorientasi pada pendidikan setelah terjadinya tindak pidana post-crime response. Tidak lagi memadai untuk menjawab dinamika kejahatan, melainkan digital yang berkembang sangat cepat. Berangkat dari kondisi tersebut, penelitian ini pun memandang perlunya transformasi paradigma kepolisian menuju pendekatan preventif berbasis data dan teknologi. Pendekatan ini pun menempatkan data sebagai instrumen utama proses identifikasi risiko kejahatan, pemetaan pola kriminalitas, serta perumusan tindakan pencegahan secara terarah. Secara konsepsional, penerapan predictive policing dalam penelitian ini dibangun melalui 6 komponen. Pertama, data kriminal digital, kemudian yang kedua, analisis pola dan jaringan kejahatan. Yang ketiga, identifikasi risiko kejahatan. Keempat, deteksi dini. Kelima, intervensi preventif kepolisian. Dan keenam, secara simultan diarahkan kepada tujuan utama, yaitu pencegahan tindak pidana judi online. Dalam konteks penelitian ini, pencegahan dipahami bukan hanya sebagai upaya mengurangi angka kriminalitas, namun juga sebagai strategi memutus rantai operasional perjudian daring. Namun demikian, penerapan predictive policing sebagai instrumen pencegahan kejahatan digital tidak dapat dilepaskan dari dimensi hukum. Oleh karena itu, penelitian ini menempatkan analisis yuridis sebagai pisau analisis utama untuk mengkaji legalitas dan legitimasi penerapannya. Analisis yuridis terhadap tersebut mencakup kajian mengenai dasar kewenangan Polri, legalitas penggunaan data pun dan analitik data, perlindungan data pribadi, penghormatan terhadap hak privasi. Melalui hubungan konseptual tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menghasilkan formulasi kebijakan hukum ideal mengenai penerapan predictive policing dalam pencegahan tindak pidana judi online di Indonesia yang tidak hanya efektif dari perspektif penanggulangan kejahatan, tetapi juga selaras dengan prinsip negara hukum, penghormatan hak asasi manusia, perlindungan data pribadi, dan akuntabilitas institusi kepolisian. Metode penelitian. Jenis penelitian yaitu kami menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan menelaah norma hukum, asas hukum, doktrin hukum, teori hukum, serta peraturan perundangan yang berkaitan dengan penerapan predictive policing sebagai upaya pencegahan tindak pidana judi online di Indonesia. Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan sebagai berikut, yaitu digunakan dengan mengkaji beberapa peraturan perundangan yang berkaitan dengan kewenangan Polri, tindak pidana judi online, perlindungan data pribadi, serta penggunaan teknologi dalam penegakan hukum. Peraturan yang relevan yaitu UUD 1945, KUHAP nomor 20 tahun 2025, KUHP nomor 1 tahun 2026, Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Polri, Undang-Undang nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008, kemudian UU nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi, kemudian UU nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Pendekatan konseptual, di mana kami
seperti contoh digital policing, cyber patrol, mencegah kejahatan, judi online, perlindungan data pribadi, hak privasi, akuntabilitas algoritma, due process of law. Pendekatan ini penting karena predictive policing belum diatur secara eksplisit dalam hukum positif Indonesia sehingga diperlukan konstruksi dari doktrin hukum, teori kriminologi, dan pemikiran akademik. Kemudian pendekatan kasus dan juga pendekatan futuristik, di mana sifat penelitian ini yaitu deskriptif analitis, di mana artinya penelitian ini menggambarkan terlebih dahulu oleh kondisi hukum dan kebijakan yang berkaitan dengan predictive policing dan tindak pidana judi online, kemudian menganalisis secara yuridis untuk menemukan permasalahan hukum, kekosongan norma, serta kebutuhan formulasi kebijakan hukum yang ideal. Jenis dan sumber bahan hukum. Untuk penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer yaitu yang seperti kami tadi sebut, peraturan undang-undang, kemudian bahan hukum sekunder yang menjelaskan bahan hukum primer antara lain buku hukum pidana, hukum kepolisian, hukum cyber, dan hukum teknologi. Kemudian bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, kemudian indeks jurnal, direktori peraturan perundangan, sumber informasi akademik lainnya. Kemudian teknik pengembangan bahan hukum yaitu dengan jurnal ilmiah, buku akademik, kemudian bahan hukum yang dikumpulkan dari laporan lembaga penegak hukum, artikel ilmiah, database hukum, dan perpustakaan digital. Kemudian teknik analisis bahan hukum yang diperoleh dianalisis secara kualitatif, normatif, dan juga analisis dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu inventarisasi bahan hukum, yaitu mengumpulkan bahan peraturan dan literatur yang berkaitan dengan predictive policing, judi online, kewenangan Polri, dan perlindungan data pribadi. Kemudian penarikan kesimpulan yaitu merumuskan jawaban atas rumusan serta menyusun kebijakan hukum ideal bagi penerapan predictive policing dalam mencegah tindak pidana judi online di Indonesia. Setelah ini, saya akan memaparkan terkait 3 hasil penelitian dari kelompok kami. Hasil penelitian kami yang pertama yaitu membahas terkait dasar hukum penerapan predictive policing dalam sistem pemolisian di Indonesia. Dasar hukum penerapan predictive policing di Indonesia pada dasarnya berangkat dari perubahan paradigma pemolisian dari yang semula bersifat reaktif menjadi lebih preventif dan antisipatif. Melalui pemanfaatan data, analisis pola, dan teknologi digital, predictive policing memungkinkan aparat kepolisian mendeteksi potensi ancaman sejak dini sehingga langkah pencegahan dapat dilakukan secara lebih terarah. Meskipun predictive policing belum diatur secara eksplisit dalam regulasi khusus, secara normatif pendekatan ini memiliki landasan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menegaskan bahwa fungsi Polri tidak hanya menindak kejahatan, tetapi juga memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat melalui langkah preventif. Dalam menghadapi kejahatan digital seperti judi online yang bergerak cepat, anonim, dan lintas yurisdiksi, pendekatan konvensional seringkali tidak lagi memadai. Karena itu, penggunaan data analitik, risk mapping, dan early warning system menjadi instrumen penting dalam sistem pemolisian modern. Namun demikian, implementasi tetap harus berada dalam koridor hukum, khususnya terkait perlindungan data pribadi, batas kewenangan pengawasan digital, dan akuntabilitas penggunaan algoritma sebagaimana prinsip-prinsip dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Dengan demikian, predictive policing memiliki fondasi hukum awal, tetapi masih memerlukan pengaturan yang lebih spesifik agar penerapannya sah, proporsional, dan akuntabel. Hasil penelitian kami yang kedua yaitu terkait penerapan predictive policing sebagai strategi pencegahan tindak pidana judi online. Penerapan predictive policing dalam pencegahan judi online berangkat dari fakta bahwa karakter kejahatan ini semakin kompleks, terorganisir, dan berbasis teknologi. Operasional judi online kini bergerak di ruang digital dengan kemampuan adaptasi yang sangat tinggi, mulai dari perpindahan domain, promosi melalui media sosial, hingga transaksi keuangan melalui berbagai jalur pembayaran yang sulit dilacak secara konvensional. Selama ini, penanganan yang dilakukan masih didominasi pendekatan represif seperti pemblokiran situs, penangkapan operator, dan penelusuran rekening. Namun, pendekatan tersebut belum cukup efektif, karena ketika satu jaringan ditindak, jaringan baru dengan cepat muncul melalui identitas digital yang berbeda. Artinya, penindakan saja belum mampu memutus ekosistem perjudian online secara menyeluruh. Dalam konteks inilah, predictive policing menjadi relevan sebagai strategi pencegahan. Dengan memanfaatkan analisis data, aparat dapat membaca pola transaksi mencurigakan, memetakan promosi digital, mengidentifikasi keterkaitan jaringan, serta mendeteksi tren penyebaran konten perjudian lebih awal. Dengan demikian, langkah pencegahan dapat dilakukan secara lebih cepat, tepat sasaran, dan terukur. Namun, keberhasilan pendekatan ini sangat bergantung pada integrasi data antar instansi, kesiapan teknologi analitik,
tata kelola kelembagaan, serta legitimasi hukum yang jelas. Karena itu, predictive policing harus dipahami bukan hanya sebagai penggunaan teknologi, tetapi sebagai perubahan paradigma penegakan hukum menuju sistem yang lebih preventif, berbasis intelijen data, dan akuntabel. Dan hasil penelitian kami yang paling terakhir, yaitu membahas formulasi kebijakan hukum yang ideal bagi penerapan predictive policing dalam pencegahan tindak pidana judi online di Indonesia. Pembahasan mengenai predictive policing menunjukkan adanya kesenjangan antara perkembangan teknologi pemolisian dengan kesiapan perangkat hukum yang mengaturnya. Di satu sisi, negara dituntut memiliki kemampuan deteksi dini yang cepat dan berbasis data dalam menghadapi kejahatan digital seperti judi online. Namun di sisi lain, penggunaan teknologi prediktif dalam sistem pemolisian masih belum memiliki kerangka hukum yang komprehensif, sehingga menimbulkan persoalan mengenai legitimasi penggunaan data, batas kewenangan pengawasan digital, serta mekanisme pertanggungjawaban institusional. Karena itu, formulasi kebijakan hukum yang ideal harus dimulai dari kejelasan dasar kewenangan hukum bagi Polri dalam memanfaatkan data mining, pattern analysis, risk mapping, dan early warning system. Selain itu, tata kelola data harus diatur secara rinci, mulai dari sumber data, mekanisme pemrosesan, keamanan sistem, hingga pemusnahan data, dengan tetap berpedoman pada prinsip legalitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Selanjutnya, penggunaan algoritma dalam predictive policing harus tunduk pada mekanisme audit, evaluasi berkala, dan pengawasan independen agar terhindar dari bias, kesalahan klasifikasi, maupun praktik profiling yang berlebihan. Transparansi metode analisis menjadi penting agar keputusan yang dihasilkan tetap dapat diuji secara hukum dan akuntabel secara publik. Di sisi lain, efektivitas predictive policing juga memerlukan integrasi data antar instansi seperti kepolisian, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, sektor perbankan, serta penyelenggara sistem elektronik. Integrasi ini akan membentuk sistem pencegahan nasional yang lebih kuat terhadap judi online. Dengan demikian, kebijakan hukum ideal bagi predictive policing setidaknya dibangun di atas 5 fondasi utama, yaitu kejelasan kewenangan hukum, tata kelola data yang sah, akuntabilitas algoritma, integrasi kelembagaan, dan pedoman operasional yang terukur, sehingga predictive policing dapat diterapkan secara efektif, legitimate, dan tetap menghormati hak konstitusional warga negara. Sebagai penutup, saya akan memaparkan kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah kami presentasikan. Berdasarkan hasil pembahasan mengenai analisis yuridis, penerapan predictive policing sebagai upaya pencegahan tindak pidana judi online di Indonesia dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut. Dasar hukum penerapan predictive policing dalam sistem pemolisian di Indonesia belum diatur secara eksplisit dalam satu peraturan khusus. Namun, secara normatif, pendekatan tersebut dapat ditopang oleh mandat tugas dan fungsi kepolisian negara Republik Indonesia dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta melakukan tindakan preventif terhadap potensi kejahatan. Dengan demikian, predictive policing dapat dipahami sebagai pengembangan fungsi pencegahan kepolisian berbasis data dan teknologi. Meski demikian, dasar hukum yang ada masih bersifat umum dan belum mengatur secara rinci batas kewenangan, mekanisme penggunaan data, standar analisis prediktif, serta bentuk pertanggungjawaban hukum dalam penerapannya. Penerapan predictive policing memiliki relevansi yang kuat dalam pencegahan tindak pidana judi online di Indonesia. Karakter judi online yang cepat berubah, lintas yurisdiksi, anonim, dan berbasis transaksi digital membuat pendekatan represif konvensional tidak cukup memadai. Melalui predictive policing, aparat penegak hukum dapat melakukan pemetaan pola transaksi, identifikasi jaringan, analisis aktivitas promosi digital, serta deteksi dini terhadap ruang digital yang berisiko tinggi digunakan untuk aktivitas perjudian. Dengan demikian, pendekatan ini dapat memperkuat fungsi preventif Polri melalui sistem kerja yang lebih proaktif, terukur, dan berbasis intelijen data. Penerapan predictive policing dalam pencegahan judi online tetap memerlukan formulasi kebijakan hukum yang lebih jelas agar tidak menimbulkan persoalan hukum baru. Penggunaan data dan teknologi prediktif berpotensi bersinggungan dengan hak privasi, perlindungan data pribadi, asas praduga tak bersalah, due process of law, serta risiko digital surveillance yang berlebihan. Oleh karena itu, kebijakan hukum ideal perlu dibangun melalui kejelasan dasar kewenangan, tata kelola data yang sah, akuntabilitas algoritma, integrasi kelembagaan, serta mekanisme pengawasan yang dapat menjamin keseimbangan antara kepentingan keamanan publik dan perlindungan hak warga negara. Berdasarkan kesimpulan di atas, saran yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Pemerintah dan pembentuk undang-undang perlu merumuskan pengaturan yang lebih spesifik mengenai penggunaan teknologi prediktif dalam sistem pemolisian. Pengaturan tersebut tidak harus selalu berbentuk undang-undang baru,
tetapi setidaknya dapat dimulai melalui regulasi teknis atau peraturan internal yang mengatur standar penerapan predictive policing, batas kewenangan penggunaan data, prosedur analisis prediktif, serta mekanisme pertanggungjawaban apabila terjadi penyalahgunaan kewenangan. Kepolisian Negara Republik Indonesia perlu membangun pedoman operasional penerapan predictive policing dalam penanggulangan tindak pidana judi online. Pedoman tersebut sebaiknya memuat standar pengumpulan data, validasi hasil analisis, penggunaan early warning system, koordinasi dengan instansi terkait, serta batas tindakan preventif yang dapat dilakukan oleh aparat. Pedoman ini penting agar penerapan predictive policing tidak hanya efektif secara operasional, tetapi juga memiliki legitimasi hukum dan akuntabilitas kelembagaan. Perlu diperkuat integrasi data dan koordinasi antara Polri, PPATK, Kementerian Komunikasi dan Digital, OJK, sektor perbankan, dan penyelenggara sistem elektronik. Pencegahan judi online tidak dapat dilakukan secara sektoral karena jaringan perjudian digital bergerak melalui berbagai ruang, mulai dari situs, aplikasi, media sosial, hingga transaksi keuangan. Integrasi tersebut harus dilakukan berdasarkan mekanisme pertukaran data yang sah, aman, proporsional, dan sesuai dengan prinsip perlindungan data pribadi. Penerapan predictive policing harus disertai mekanisme pengawasan dan audit berkala terhadap penggunaan teknologi, data, dan algoritma. Pengawasan ini diperlukan untuk mencegah terjadinya kesalahan prediksi, bias, profiling yang berlebihan, serta pelanggaran hak privasi. Dalam konteks negara hukum, efektivitas pencegahan kejahatan tidak boleh mengesampingkan prinsip legalitas, proporsionalitas, transparansi, dan akuntabilitas. Penelitian lanjutan disarankan untuk mengkaji penerapan predictive policing secara empiris dalam lingkungan kepolisian, khususnya terkait kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur teknologi, integrasi data antar instansi, serta hambatan operasional dalam penanggulangan judi online. Penelitian empiris tersebut dapat melengkapi penelitian normatif ini agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai kesiapan Indonesia dalam menerapkan pemolisian prediktif. Demikianlah paparan dari kelompok 2. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian maupun kekurangan dalam substansi penelitian ini. Terima kasih kami ucapkan atas perhatiannya kepada Ibu dosen pengampu mata kuliah ini dan juga rekan-rekan sekalian yang kami banggakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Santi Om. Namo Buddhaya.